Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa gizi di mata kuliah penilaian status gizi atau PSG, topik keempat tentang WHO Antro. Jadi WHO Antro ini adalah sebuah software yang dikembangkan oleh WHO untuk mengukur atau mengolah data antropometri gitu ya, anak usia 0 sampai 19 tahun. Tapi nanti akan ada 2 jenis yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang jelas kuliah pada pagi hari ini akan lebih menjelaskan tentang teknis atau tata cara penggunaan software. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mahasiswa mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan WHO Antro, lalu mahasiswa mengetahui fungsi penggunaan WHO Antro, mahasiswa memahami cara penggunaan WHO Antro, dan data yang dapat diolah dengan software ini. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan WHO Antro? Yang pertama, merupakan sebuah software online yang dikembangkan oleh WHO. Jadi, tapi ini biasanya bisa digunakan secara offline ya. Jadi downloadnya online, lalu setelah itu bisa digunakan secara offline. Yang ditujukan untuk menganalisis data survei antropometri. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu antropometri. Lalu data yang diolah adalah data berat badan dan tinggi badan dan indeks antropometri lain. Jadi di awal pengembangannya memang WHO Antro ini hanya bisa mengolah data-data antropometri dalam bentuk berat badan dan tinggi badan menurut usia. Tapi setelah dikembangkan, dia bisa mengolah data-data antropometri lain, antara lain triceps, lalu ada lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Dan data tersebut akan dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak WHO atau WHO Antro. Jadi WHO growth standard gitu, bukan WHO Antro ya. Nah, apa nanti hasilnya itu akan dalam bentuk Z-score gitu, dan teman-teman mungkin sudah mendapatkan apa pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Z-score. Nah, nanti bisa diinterpretasikan dari data Z-score tersebut. Luaran berupa indeks antropometri meliputi tinggi badan per usia, atau kalau di bawah 2 tahun adalah panjang badan per usia, height for age, berat badan per usia, weight for age, berat badan per tinggi badan, weight for height, and BMI per usia. Jadi BMI per umur gitu ya. Nah, ini WHO Antro itu dibagi menjadi 2, yaitu WHO Antro itu sendiri, WHO Antro itu sendiri, atau kadang ada juga yang menyebut sebagai WHO Antro 2005 gitu. Tapi ini sudah banyak diperbaharui. Jadi kalau sekarang sebutnya adalah WHO Antro saja. Ini untuk anak usia 0 sampai 59 bulan atau 0 sampai 5 tahun. Lalu yang kedua adalah WHO Antro Plus. Jadi ini adalah yang digunakan untuk anak usia 5 sampai 18 tahun. Nah, ini ada yang menyebutkan 5 sampai 18 tahun, ada yang menyebutkan 5 sampai 19 tahun. Lalu menu dalam aplikasi secara umum itu ada 3 jenis menu gitu. Jadi ketika kita membuka softwarenya itu akan ada 3 jenis menu di depan. Yang pertama adalah kalkulator antropometri atau antropometric calculator. Fasilitas ini fokus pada pengolahan data antropometri anak yang sifatnya individu. Hasil perhitungan pada menu ini tidak dapat disimpan. Jadi hanya bisa ditampilkan dan berganti jika data yang diinput berubah. Jadi misalnya saya mengukur satu anak, dapat data, saya mau olah satu anak itu saja dalam satu waktu itu. Nah, kita gunakan kalkulator antropometri. Nah, yang kedua adalah asesmen individual, yaitu fasilitas digunakan untuk memantau pertumbuhan karena hasilnya dapat berupa grafik. Jadi kalau yang kedua ini adalah bisa memasukkan data anak, setelah itu di-save gitu. Jadi kita bisa memantau misalnya bulan ini berapa beratnya, bulan depan berapa beratnya, itu bisa dipantau dan bisa diwujudkan dalam bentuk grafik sehingga kita tahu perkembangan anak itu seperti apa, pertambahan berat badannya seperti apa. Jadi ini bisa digunakan misalnya untuk konteks posyandu atau layanan kesehatan lain.
Nah, yang ketiga adalah survei gizi atau nutritional survey. Fasilitas ini dapat digunakan untuk dapat mengolah data antropometri dan juga mendokumentasikan kemampuan motorik anak menurut usianya dalam jumlah banyak. Jadi bedanya dengan yang kedua adalah kalau yang ketiga itu bisa digunakan untuk banyak anak gitu ya. Namun menu ini tidak dapat digunakan sebagai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak seperti pada individual assessment. Jadi yang ini anaknya banyak tapi tidak hanya satu waktu aja, nggak bisa diikutin gitu, nggak bisa diikutin beberapa bulan ke depan. Ini adalah perbedaan WHO Antro dan WHO Antro Plus. Yang pertama, WHO Antro itu usianya 0 sampai 5 tahun gitu. Kalau yang Antro Plus itu 6 sampai 19 tahun. Lalu yang WHO Antro itu indikator antropometri yang diolah itu lebih banyak, antara lain ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan skin fold. Lalu untuk anak usia 2 tahun ke bawah yang digunakan adalah panjang badan per usia gitu, bukan tinggi badan per usia. Karena apa? Karena di bawah usia 2 tahun anak tidak bisa diukur dengan tinggi badan. Dia secara berdiri belum tegak dan memang standarnya itu sampai usia 2 tahun itu dia diukurnya masih dengan panjang badan. Ada beberapa luaran tambahan yang tidak ada di WHO Antro Plus, antara lain adalah lingkar kepala menurut umur, lingkar lengan atas menurut umur, tebal tricep menurut umur, dan tebal subscapular menurut umur. Nah, untuk WHO Antro Plus itu tidak ada indikator maupun luaran tambahan seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk anak usia di atas 10 tahun dia tidak bisa menghitung indeks berat badan per usia gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya anaknya itu usia 11 tahun atau 12 tahun, ketika di-input ke WHO Antro Plus di indeks luaran yang berat badan per umur tulisannya NA atau not available. Jadi ini memang tidak bisa. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mengolah data. Yang pertama adalah tanggal survei harus diisikan secara akurat karena tanggal survei ini menentukan usia anak saat diolah datanya gitu. Jadi kalau misalnya tanggal surveinya geser, maka hasil usia anak juga akan berubah, hasil perhitungan yang lain juga akan berubah. Jadi usia anak adalah tanggal survei dikurangi dengan tanggal lahir. Terus yang tadi sudah saya jelaskan, anak di bawah 2 tahun menggunakan panjang badan gitu ya. Pada anak di bawah 2 tahun itu nggak boleh pakai tinggi badan atau diukurnya secara berdiri. Yang ketiga, penggunaan menu harus sesuai dengan tujuan olah datanya. Jadi ada 3 menu yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk mengolah data itu harus menyesuaikan mana yang akan kita tuju. Jadi misalnya kalau ingin pemantauan pertumbuhan, maka yang digunakan adalah menu yang kedua. Tapi kalau yang digunakan adalah untuk pengukuran status gizi banyak anak dalam satu populasi misalnya, tapi hanya satu waktu, bisa digunakan survei gizi gitu ya, nutritional survey. Nah, ini interpretasi hasilnya akan kita cocokkan pada PMK nomor 2 tahun 2020, jadi tentang standar antropometri. Nanti kan di WHO Antro atau WHO Antro Plus itu akan muncul Z-score gitu pada tiap-tiap indikator. Jadi misalnya berat badan menurut umur gitu, nah Z-score-nya berapa? Nah, kita bisa interpretasikan dengan tabel yang ada di sini. Nah, ini yang perlu dipahami adalah ketika menginterpretasikan itu jangan terbalik gitu ya. Jadi di sini misalnya Z-score-nya kurang dari 3 standar deviasi. Nah, ini berarti kalau dia misalnya hasilnya adalah min 4, berarti dia di bawahnya ini gitu ya. Atau misalnya seperti ini. Kalau dia minusnya itu adalah min 2,5, nah berarti dia masuknya di berat badan kurang atau underweight. Jadi jangan terbalik antara yang lebih besar dan yang lebih kecil, tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi kalau dia positifnya lebih besar, berarti semakin tinggi, semakin besar berat badannya gitu. Misalnya berat badan normal itu min 2 standar deviasi sampai
1 standar deviasi positif ya. Jadi kalau misalnya hasilnya adalah plus 2, berarti dia masuk ke dalam resiko berat badan lebih. Nah, kalau dia itu minus 2,5, nah itu berarti dia masuk ke berat badan kurang atau underweight karena dia itu lebih kecil dari minus 2. Ingat ya, jangan sampai terbalik gitu ya. Kalau pada kondisi negatif atau minus itu berarti semakin besar angkanya itu semakin kecil. Lalu ini ada beberapa indeks yang perlu diinterpretasikan, ada berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, berat badan per tinggi badan, dan juga untuk anak yang usia 5-18 tahun menggunakan IMT menurut umur. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak untuk praktek ya, karena tujuannya pemaparan materi ini adalah supaya teman-teman bisa mempraktekkan penggunaan WHO Anthro dan WHO Anthro Plus. Nah ini silakan mendownload WHO Anthro dan WHO Anthro Plus dua-duanya dengan cara instalasi dapat dilihat di BPP SDMK kemkes.go.id, itu bisa diklik. Lalu nanti bisa mencari di dalamnya ada WHO Anthro dan WHO Anthro Plus, bisa dilihat di sana ada arahannya satu persatu step by step, jadi lebih mudah. Lalu yang kedua, masukkan data di bawah ini dan tambahkan data 2 responden yang Anda cari secara mandiri. Satu anak usia 2-5 tahun dan satu anak usia 5-19 tahun. Jadi jumlah respondennya adalah 4 gitu ya. Jadi 2 sudah saya sediakan, yang 2 teman-teman harus cari sendiri. Lalu olah data sesuai langkah-langkah yang ada di YouTube. Nah, ini YouTube-nya juga sudah ada, sudah ready. Silahkan diklik juga, nanti akan saya taruh juga di Google Classroom. Lalu screenshot hasilnya masukkan dalam Microsoft Word. Jadi silakan nanti di Microsoft Word dilengkapi dengan nama anak. Lalu data yang dicari sendiri ya. Jadi yang diberikan nama yang dicari sendiri. Lalu interpretasikanlah semua hasil yang Anda olah gitu. Menurut PMK nomor 2 tahun 2021. Buat dalam bentuk PDF dan kumpulkan di Google Classroom maksimal Kamis 14 Oktober jam 9. Seperti biasa, saya tidak akan mengkonfirmasi jika ada yang mengumpulkan lebih dari jam 9, tapi jika terlambat nilainya otomatis akan di-nolkan gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Nanti bisa dilanjut dengan menonton video YouTube yang langkah-langkah pengolahan data di alamat yang sudah saya berikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.